Nama saya Agung Nugraha Telang Banua. Saya dari kelas 11 MIPA 3 akan menampilkan monolog tentang cerita si pahit lidah. Dahulu, di daerah Sumedang, Sumatera Selatan, ada seorang pangeran bernama Serunting. Ia adalah anak keturunan raksasa yang namanya Putri Tenggang. Suatu hari, Pangeran Serunting mempersunting seorang gadis desa bernama Siti. Setelah menikah, ia mengajak istrinya untuk tinggal di istana. Namun Siti bingung. Di satu sisi, ia tidak ingin berpisah dengan adik laki-lakinya yang bernama Arya Tebing. Tapi di sisi lain, ia harus patuh pada suaminya. Dinda udah tahu nak buat apa lagi Kanda. Dinda udah bisa meninggal ke adik Dinda Arya Tebing. Itu adik Dinda satu-satunya. Kalau mak itu, mak mano kalau kita ajak Arya Tebing tinggal di istana? Siti pun menerima saran tersebut. Namun ketika hal itu disampaikan kepada Arya Tebing, adiknya justru menolak. Katanya, ia lebih senang hidup bebas di desa daripada tinggal di istana yang penuh dengan aturan. Akhirnya Siti dan Arya Tebing bermufakat untuk membagi dua kebun warisan dari orang tua mereka. Kebun yang menjadi bagian Siti secara tidak langsung juga menjadi milik Pangeran Serunting. Agar tidak terjadi perselisihan di antara mereka, Pangeran Serunting pun menyarankan agar kebun mereka diberi pembatas. Dek, ayo ikut kami ke istana Bayo. Dagalah, cuma aku tinggal di desa baik daripada di istana banyak aturan. Ya sudah, kalau itu kita bagi bayi tanahnya. Biar separuh untuk kau, separuh untuk kami. Biar kami tinggal di desa juga. Ya sudah, Payo, tapi kita batasi ladangnya ya. Beberapa hari kemudian, pada kayu pembatas itu tumbuh tanaman cendawan atau jamur. Namun, cendawan yang tumbuh pada batang kayu itu jauh berbeda. Cendawan yang mengarah ke kebun Serunting hanya cendawan biasa, sedangkan cendawan yang mengarah ke kebun Arya Tebing berupa cendawan emas. Arya Tebing pun menjual cendawan emas tersebut dan ia menjadi kaya raya. Rupanya, Serunting iri hati melihat nasib baik yang dialami oleh adik iparnya. Suatu hari, Serunting mendatangi Arya Tebing yang sedang memetik jamur emas di ladangnya. Ia sudah tidak kuat menahan rasa iri yang menyelimuti hatinya. "Woi Arya Tebing, apa yang kau laku ke samu tanaman cendawa aku nih? Apa maksud Kanda? Aku udah ngelakukan apa-apa sama tanaman cendawa Kanda. Bohong kau, pasti kau lah buat cilik sama aku. Pasti kau lah balik pembatas kayu ini. Sampai-sampai cendawan emas itu ngarah ke kebun kau." Arya Tebing semakin bingung dengan tuduhan yang ditujukan kepadanya. Meskipun sudah minta maaf dan menjelaskan keadaan yang sebenarnya, Pangeran Serunting tidak mau terima, bahkan ia menantang Arya Tebing untuk berkelahi. "Woi Arya Tebing, gak usah banyak alasan, lawan aku memberani." Arya Tebing bingung untuk menjawab pertanyaan itu. Ia menyadari bahwa dirinya tak akan mungkin mampu menghadapi kakak iparnya yang sakti mandraguna. Tapi jika ia menolak tantangan itu, Pangeran Serunting pasti akan membunuhnya. "Oke Kanda, aku terima tantangan Kanda. Tapi kasih aku waktu 2 hari untuk aku berpikir." "Oke, mencak itu galaknya kau." Aku tahu jalan keluarnya. Kak Siti pasti tahu kelemahan kakak ipar. Kak Siti, tolong kasih tahu aku kelemahan Kak Serunting. Kalau tidak, aku pasti dibunuh oleh dia. Maafi kakak dek, kakak udah bisa ya nanti suami kakak dewek. Tolong aku kak, kalaupun aku tahu kelemahan Kak Serunting, aku tidak bakal bunuh dia. Sedangkan dia pasti bakal bunuh aku. Kakak relangin aku mati di tangan suami kakak dewek. Siti pun tersentuh dengan perkataan adiknya. Ya sudah, kakak kasih tahu. Tapi kau harus janji jangan bunuh Serunting. Baik kak, aku janji tidak bakal bunuh Kak Serunting.
Rahasia kelemahan suami kakak itu ada pada rumput ilalang. Baik Kak, makasih atas bantuannya. Pada hari yang telah ditentukan, Pangeran Serunting dan Arya Tebing pergi ke sebuah padang rumput ilalang. Setiba di sana, pertarungan pun dimulai. Baru saja pertarungan itu dimulai, Arya Tebing sudah mulai terdesak oleh serangan-serangan kakak iparnya. Hal itu menunjukkan bahwa betapa tingginya kesaktian Pangeran Serunting. Meskipun demikian, Arya Tebing tidak gentar karena sudah mengetahui kelemahan sang pangeran. Pada saat yang tepat, ia segera menombak ilalang yang bergetar di padang itu. Seketika itu pun sang pangeran jatuh tersungkur ke tanah dengan keadaan luka parah. Merasa dikhianati oleh istrinya, Pangeran Serunting pergi meninggalkan kampung halamannya menuju ke Gunung Siguntang untuk bertapa. Setiba di sana, tiba-tiba ia mendengar suara gaib dari Sang Hyang Mahameru. Hai anak muda, maukah engkau mendapat kekuatan gaib? Saya sangat mau, wahai Sang Mahameru. Baiklah, tapi ada syaratnya, yaitu engkau harus bertapa di bawah pohon bambu hingga daun bambu itu menutupi seluruh tubuhmu. Tanpa berpikir panjang, Serunting segera menyanggupi persyaratan itu. Setelah itu, ia langsung memulai tapanya dengan penuh konsentrasi. Segala bentuk kehidupan telah lenyap dalam pikiran dan ingatannya. Rasa lapar dan dahaga pun tidak dirasakannya lagi. Semakin lama ia semakin larut dalam tapanya, sehingga tak terasa sudah 2 tahun ia bertapa. Saat itu pula, seluruh tubuhnya telah tertutupi daun-daun bambu yang telah berguguran. Sesuai dengan janjinya, Sang Hyang Mahameru kembali mendatangi Pangeran Serunting. Wahai anak muda, karena engkau telah berhasil melakukan syarat itu dengan baik, maka kini saatnya aku menurunkan ilmu kesaktian kepadamu. Kesaktian apa itu, wahai Sang Hyang Mahameru? Apapun yang engkau ucapkan akan berubah menjadi kutukan. Dengan perasaan gembira, Pangeran Serunting pulang ke kampung asalnya. Dalam perjalanan pulang, terbesit di pikirannya untuk menjajali kesaktian yang baru diperolehnya itu. Saat menjumpai hampiran pohon tebu di tepi danau, ia berkata, "Jadilah batu, wahai pohon tebu," serunya. Berkat kesaktian lidahnya, hamparan pohon tebu itu langsung berubah menjadi batu. Oleh karena itu, Pangeran Serunting dijuluki si pahit lidah, karena kesaktian lidahnya itu. Selanjutnya, si pahit lidah mendapat sebuah bukit yang gersang dan tandus bernama Bukit Serut. Ia kemudian mengubah bukit gersang itu menjadi hutan belantara. Ketika tiba di suatu desa, si pahit lidah memenuhi keinginan seorang suami istri yang sudah tua untuk memiliki anak. Dengan kesaktian lidahnya, ia mengubah sehelai rambut milik si nenek menjadi seorang bayi laki-laki. Begitulah seterusnya di sisi perjalanannya menuju Sumedang. Si pahit lidah terus belajar berbuat baik kepada semua makhluk hidup. Setiba di kampung halamannya, rasa dendamnya kepada Arya Tebing menghilang sudah seiring dengan perbuatan baiknya di sepanjang perjalanan. Ia pun meminta maaf kepada adik iparnya, juga kepada istri tercintanya. Putri Kemarau. Dahulu kala di Sumatera Selatan hiduplah seorang putri yang bernama Putri Jelitangin. Namun, ia akrab dipanggil sebagai Putri Kemarau karena ia lahir pada saat musim kemarau. Ia adalah anak sematawayang dari ayahnya dan ibundanya. Namun, ibundanya telah wafat. Sebagai anak tunggal, ia sangat disayang oleh ayahnya. Sementara itu, ayahnya adalah seorang raja yang arif dan bijaksana. Negeri dan rakyatnya pun hidup makmur dan tentram. Suatu ketika,
negeri itu pun dilanda kemarau yang sangat panjang. Sungai-sungai mengalami kekeringan dan air danau pun menjadi surut. Padang rumput pun hangus terbakar karena teriknya matahari. Ternak-ternak banyak yang mati, dan tanah-tanah pun menjadi kering dan pecah-pecah, sehingga hasil panen pun gagal. Rakyat pun banyak yang terserang penyakit dan dilanda kelaparan. Melihat keadaan tersebut, sang raja yang arif dan bijaksana itu segera bertindak. Ia segera mencari peramal untuk mencari jalan keluar. Namun, dari sekian banyak peramal yang ia temui, belum ada yang memberinya jalan keluar. Suatu hari, sang raja mendengar kabar bahwa di suatu desa terpencil ada seorang peramal yang terkenal sakti. Sang raja pun segera mencari peramal itu. Oi, tukang ramal, negeri kuda ngalami kesulitan. Tolong ngomongkah mak mana cara ngatasinya? Pinta sang raja. Baginda, petunjuk nek jalan keluar sandi masalah ni akan lewat mimpi putri Baginda. Jawab sang peramal. Allah amalu itu. Pasal ni kah ku tanyakan langsung ngak putriku. Kata sang raja yang segera kembali ke istana. Setiba di istana, sang raja mendapati putrinya sedang duduk termenung seorang diri di taman. Ayahanda ni empai bertemu ngak peramali sakti. Kata sang raja kepada putrinya. Mendengar hal itu, Putri Kemarau sontak melihat wajah ayahnya. Apa kata juru ramal itu, ayahanda? Tanya Putri Kemarau. Petunjuk juru ramal tu kandek jalan keluar sandi masalah ni kau muncul di mimpi Ananda. Apakah kabalah bermimpi tentang itu? Sang raja balik bertanya. Belum, ayahanda. Hanya lemaklah kalau kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jawab Putri Kemarau. Alangkah terkejutnya sang raja ketika mendengar perkataan putrinya itu. Sebelumnya ia tidak pernah mengira bahwa putrinya memiliki pemikiran cerdas seperti itu. Sang raja pun menyadari akan kekeliruannya selama ini. Benar juga kata kamu, anakku. Omongan kabar membuat ayah sadar. Maafkan ayah, anakku. Ucap sang raja yang bijaksana itu. Putri Kemarau kemudian menyarankan kepada ayahnya agar seluruh rakyat melakukan doa bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka berkat doa tersebut, Putri Kemarau mendapat petunjuk dari mimpinya. Di dalam mimpinya, ia didatangi oleh ibundanya. Di dalam mimpi itu, ibundanya berpesan bahwa kesulitan yang dialami negeri akan berubah ketika ada seorang gadis yang mau menceburkan diri ke laut. Begitu terjaga, sang putri pun langsung menceritakan perihal mimpinya tersebut kepada sang raja. Ternyata, sang raja telah mendapat bisikan gaib yang menyampaikan pesan yang sama. Maka, keesokan harinya, sang raja mengumpulkan seluruh rakyatnya untuk menyampaikan pesan tersebut. Oi rakyatku, ketahuilah bahwa negeri ini pacak makmur, ama ada gadis, ia ikhlas ngorbankah dirinya, nek diceburkah ke laut. Jadi, siapa di antara kamu ni yang rela melakukannya demi kebaikan kita gegala? Ujar sang raja di depan seluruh rakyatnya. Tapi tak seorang pun gadis yang berani mengajukan diri. Di tengah keheningan, Putri Kemarau yang tengah duduk di samping ayahandanya bangkit lalu berkata, Ananda rela ngorban ke jiwa hamba, nek kebaikan negeri ini. Ucap Putri Kemarau dengan lantang. Seketika seluruh rakyat yang hadir tersentak kaget, terutama sang raja. Dia tidak ingin anak semata wayangnya menjadi korban. Jangan anakku, kabalah sikok-sikoknya yang ayah miliki. Kabalah penerus tahta kerajaan ni. Jangan kabalah kukah putriku. Dah sang raja. Gila aku saja yang jadi korban daripada seluruh rakyat di negeri ini. Mungkin inilah jadi takdir Ananda. Sang raja pun tak kuasa menahan keinginan putrinya itu. Maka Putri Kemarau diantar oleh sang raja dan seluruh rakyat menuju ke ujung tebing laut. Namun sebelum menceburkan diri ke laut, ia berpesan kepada sang raja dan seluruh rakyatnya. Ikhlaskan kepergian Ananda. Tolong maafkan segala kesalahan Ananda. Ucap Putri Kemarau kepada sang raja dan juga seluruh rakyatnya. Sang raja tak dapat menahan haru. Air matanya menetes ke kedua pipinya. Namun apalah daya, tidak ada yang mampu menghentikan keinginan putrinya itu. Lalu, sang Putri Kemarau pun menceburkan dirinya ke laut. Bersamaan dengan itu,
Langit pun menjadi mendung. Petir-petir mulai menyambar dan hujan mulai turun dengan lebatnya. Dalam waktu seketika, wilayah negeri itu pun langsung tergenangi air. Hal itu menjadi pertanda bahwa tumbuh-tumbuhan akan menghijau dan tanah menjadi subur. Seluruh rakyat negeri itu pun dirundung rasa sukacita, terutama sang raja. Di satu sisi, ia senang karena negerinya kembali makmur. Namun di sisi lain, ia merasa kehilangan putrinya yang amat ia sayangi. Hujan semakin lebat. Sang raja dan rakyatnya pun segera meninggalkan tebing laut itu. Namun, setiba di istana, betapa terkejutnya ia ketika mendengar bisikan yang menyuruhnya untuk kembali ke tebing laut. Sang raja dan seluruh rakyatnya kembali menuju ke tebing laut itu. Sesampainya mereka di sana, mereka mendapati Putri Kemarau yang tengah berdiri di atas sebuah karang di tengah laut dengan membawa penerangan dan harapan baru. Ternyata sang Putri Kemarau diselamatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa karena keikhlasannya demi kepentingan orang banyak. Usai bersyukur, sang raja pun langsung memerintahkan pengawalnya untuk menjemput sang putri dan membawanya kembali ke istana. Beberapa tahun kemudian, akhirnya sang raja pun menyerahkan tahtanya ke Putri Kemarau. Sejak itulah Putri Kemarau menjadi ratu di negeri tersebut. Ia memerintah dengan arif dan bijaksana. Rakyatnya pun hidup makmur dan sejahtera. Pesan dari cerita ini adalah bahwa orang yang ikhlas berkorban demi kepentingan orang banyak akan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfansyah dari kelas 1153 absen 1. Saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Tuan Raja, cerita dari daerah Lahat dengan cara monolog. Puyang Tuan Raja dilahirkan dari keturunan pimpinan Gumai, yaitu Jurai Kebalikan yang ke-22. Tuan Raja meneruskan kepemimpinan ayahnya dan diberi julukan sebagai Jurai Kebalikan yang ke-23. Tuan Raja meneruskan kepemimpinan ayahnya dan menetap di Talang Indikat Ulu. Pada abad ke-19, Belanda berhasil merebut benteng Palembang. Maka Belanda mulai mengatur pemerintahan dan akhirnya status Kesultanan Palembang dihapuskan. Melihat pergolakan yang terjadi, rakyat merasakan akan ada tekanan dan penindasan yang akan terjadi. Nginak Belanda mah ini nih, rasanya rakyat-rakyat ni kan tindas lantak Belanda ni, ujar Tuan Raja. Tuan, kena kita ngadeka musyawarah dengan masyarakat setempat, ujar dari saran rakyat. Maka tercetuslah keinginan mengadakan musyawarah besar yang dilangsungkan di Balai Buntar Lubuk Sepang, Gumai, Lembak. Musyawarah tersebut mengambil keputusan yang pertama, serbuan Belanda ke daerah ini akan dilawan dengan persatuan dan kekuatan rakyat dari suku-suku yang ada. Kedua, perang melawan Belanda akan dipimpin langsung oleh Tuan Raja. Tiga, di Dusun Jati akan dibangun benteng Aur sebagai pertahanan terdepan dari serangan Belanda. Dan keempat, strategi dan taktik perang akan diatur dari Endikat, termasuk bahan pangan dan persenjataan. Sebelum sidang ditutup, Puyang Tuan Raja menyampaikan amanah perang kepada seluruh rakyat-rakyatnya. Aku akan nyampaikan amanah. Yang pertama, tiap jungut ngah sumbai jurai mesti ngirim ke anggotanya untuk perang dan berkumpul di Endikat ni segacangnya. Kedua, tiap jemaah mesti tunduk ngapatuh dengan imam perang, ucap Tuan Raja. Pada tahun 1865, Belanda datang menyerbu daerah Palembang Ulu. Belanda datang dengan pasukan yang berasal dari VOC di bawah komando Mayor Sturler dengan senjata pedang panjang, senjata api laras panjang, dan meriam. Rakyat menyambut dengan diimami oleh Puyang Tuan Raja dibantu oleh 8 orang mimbar dari Tanjung Sirih, Pulau Pinang, Karangdalam,
Kuba, Paye, Mandi Angin, Ngalam Baru, dan Endika. Dengan bersenjatakan kujur atau tombak dan senjata api guruh kemarau. Setelah perang yang berlangsung selama 8 bulan, akhirnya Belanda mengajukan perundingan, dan perundingan tersebut diterima oleh Tuan Raja yang berlangsung di desa Selawi. Tuan Raja mengutus Mimbar Mas Penghulu dari Tanjung Siri untuk mewakilkan dirinya untuk berunding dengan Belanda. Mengapa Gumai menghalangi Belanda untuk menaklukkan dataran tinggi Besema yang sangat subur? Kami akan memberikan kemerdekaan kepada Gumai asal tidak menghalangi Belanda untuk menaklukkan daerah Besema. Ucap Mayor Sturler kepada Mas Penghulu. Ide kami Gumai kangalangi Belanda untuk merebut tanah Besema. Kiranya kami Gumai Besema Semidang ada prinsip hidup, yaitu seganti setungguan. Ucap Mas Penghulu membantah penawaran dari Belanda. Perundingan dari Belanda gagal dan perang berlanjut. Akhirnya dengan siasat adu domba Belanda sehingga Benteng Jati jatuh ke tangan Belanda. Setelah Benteng Jati jatuh ke Belanda, Tuan Raja memberikan amanat. Teruskah perangi, tegakkah benteng baru, kandek ngambat Belanda ke Besema. Tegakkah pula pengadangan Sandi Lematang ke Bukit Napal Putih sampai ke Lubuk Sele. Kandek sementara kumandatkah Pangeran Makam Pangeran Sindang Muara untuk komander perang. Ucap Tuan Raja. Setelah peperangan yang berlangsung selama 13 tahun, Belanda menawarkan perundingan kembali di desa Langu. Dari pihak Gumai dihadiri sendiri oleh Tuan Raja dan dari pihak Belanda dihadiri oleh Kolonel Rains. Puyang Tuan Raja mengemukakan 3 syarat. Aku ada syarat untuk Belanda. Yang pertama, balikkan jema-jema Gumai yang ditawan tu. Kedua, nengkala Gumai ini jalankan pemerintahannya dewek tanpa adanya campur tangan Belanda. Baiklah, Belanda akan menerima syarat-syarat tersebut selama Belanda tidak dirugikan. Jawab dari Kolonel Reis. Kedua belah pihak akhirnya sepakat dan tidak ada lagi perang yang tercipta di antara kedua belah pihak. Sementara itu, Tuan Raja kembali ke Endika Ilir bersama pasukan-pasukan perangnya dan disambut dengan sukaria oleh rakyat-rakyatnya. Sekian monolog yang saya sampaikan. Maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Nurhaliza dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 20. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan salah satu cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Selatan, yaitu sejarah Bukit Telunjuk. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa, hiduplah seorang ibu dan anaknya dengan kehidupan yang sangat miskin. Sang anak memiliki sifat yang sangat aneh. Setiap harinya, ia selalu ingin makan ikan. Dan sifat buruk dari anak itu yang durhaka pada orang tuanya membuat kehidupan mereka semakin sengsara. Akan tetapi, sang ibu selalu tabah dan menuruti kemauan anaknya itu. Hingga pada suatu ketika, sang ibu mencari ikan di sungai untuk makanan anaknya. Hampir setiap hari, sang ibu mencari ikan di sungai untuk anaknya.
Lama-kelamaan, ikan di sungai pun habis. Sang ibu bingung, harus mencari kemana lagi ikan jika tidak di sungai ini. Akhirnya, dengan putus asa, sang ibu pulang ke rumah dan menemui anaknya. Sesampainya di rumah, sang ibu berkata kepada anaknya, "Nak, ikan di sungai itu lah habis. Lo mana mensarini be, kita dimakan ikan kudai." Sang anak pun menjawab, "Dinda, aku nak makan ikan nian." Sang ibu pun berusaha membujuk anaknya. "Nak, ikan di sungai itu ladek diagi. Ibu masak kagulai lain be." Akan tetapi, sang anak dengan teganya membentak ibunya. "Laku kata Dinda, amen didirikan, aku dideka makan." Sang ibu pun sangat sedih melihat sikap anaknya itu. Sang ibu pun pergi ke hutan untuk menenangkan diri. Di sana, ia merenung, berkeluh kesah, dan berucap dalam hati, "Ya Allah, ngacak mano lagi? Ikan di sungai lah habis. Anak aku tidak makan. Ngacak mano lagi aku nih ya Allah." Sang ibu sudah pasrah, tidak tahu bagaimana cara menghadapi anaknya yang keras kepala itu. Hingga pada akhirnya, dengan tangisan, sang ibu berkata, "Kalau be, aku pacak jadi bukit yang nunjuk ke anak aku," ucap sang ibu sambil berandai. Tanpa disadari, ternyata perkataan sang ibu pun menjadi kenyataan. Ya, sang ibu berubah menjadi sebuah bukit yang berbentuk telunjuk. Tak lama kemudian, sang anak mencari ibunya dan pergi ke hutan. Di sana ia menemukan sebuah bukit dan dia melihat ada benda milik ibunya di sana. Seketika sang anak pun tersadar bahwa bukit ini adalah ibunya. Sang anak pun berteriak, menangis, meminta maaf sambil membentur-benturkan kepalanya ke bukit tersebut. Dan pada akhirnya anak itu pun mati. Hingga saat ini, bukit ini dikenal dengan nama Bukit Telunjuk. Sekian, begitulah sejarah dari Bukit Telunjuk, salah satu cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Selatan. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.